وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Pada waktu yang sama kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaallah kualitas takwa kita bisa mencapai maksimal sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu semaksimal mungkin. Salawat dan salam kita baca kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terakhir. Tidak ada lagi nabi atau rasul atau orang yang mengklaim ada kualitas derajat setingkat rasul. Itu adalah sebuah klaim kebohongan. Tidak boleh kita ikuti karena akan merusak dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap tahun tanggal 25 Desember umat kita menghadapi musibah besar terkait dengan persoalan akidah, terkait dengan persoalan yang mendasar dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai pengikut setia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 25 Desember ini yang lazim disebut dengan Hari Raya Natal. Salah satu test case yang konkret bagi kualitas umat kita. Apakah mereka memahami Islam dengan baik? Apakah mereka faham hal-hal yang akan merusak akidah dan keimanan mereka atau tidak? Oleh karena itu tidak bosan-bosannya para ulama kita menjelaskan, bahkan Majelis Ulama memfatwakan haram hukumnya mengikut acara Natal itu. Karena acara Natal itu bukan sebagai sesuatu yang bersifat muamalah, tapi jelas-jelas akidah. Sebagaimana yang diakui oleh orang-orang Kristen sendiri bahwa Christmas atau hari Natal itu adalah hari festival tahunan mereka untuk memperingati the birth of Jesus Christ, kelahiran Tuhan Yesus. Tidak perlu kita berdebat panjang soal ini karena apa yang diakui oleh mereka adalah sebuah kenyataan bahwa
Di dalam agama Kristen itu adalah Tuhannya di antara Tuhan Yesus, di samping Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengikuti acara Natal itu, mengucapkan acara Natal, selamat Natal, atau memberikan sebuah sikap hormat dan mengiyakan, atau salah satu sikap atau ucapan yang seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran, tentulah ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bisa-bisa merusak atau membatalkan akidah kita. Kita lihat ya, acara Natal ini berdasarkan pendapat orang-orang Kristen. Jangan kita yang menafsir-nafsirkannya semaunya kita. Kadang-kadang kita menafsirkan, ini kan tetangga saya, ini kan sebangsa dengan saya, ini kan juga masih Indonesia. Karena yang namanya Kristen, mau di Indonesia, mau di Amerika, ya, maupun di Rusia, di Cina, tetap Kristen. Agama mereka tetap menyimpang, akidah mereka tetap menyimpang. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah untuk membuktikan benarkah apa yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam ini, saya yakin. So kemarin itu sampai umat berpesta pora dengan segala macam cara, sadar atau tidak sadar, sampai jalan-jalanan macet dari Cikampek sampai Jakarta. Ikut-ikut bergembira merayakan hari Natal ini dengan sadar atau tidak sadar. Oleh karena itu mari kita uji dengan 5 pertanyaan berikut. Pertama, apakah Isa itu Tuhan? Itu yang perlu kita pertanyakan. Lalu bagaimana kita mencari jawaban? Biarlah Tuhan Isa yang menjawab. Tuhan dari Tuhan Isa yang menjawab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Isa dan Tuhan Rabbul Alamin? Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 75, Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati thumma anzur anna yufakun. Tidak adalah Al-Masih Isa bin Maryam itu kecuali seorang rasul. Telah berlalu sebelum Isa itu rasul-rasul yang lain. Ibunya adalah seorang siddiqah, seorang yang memiliki iman yang jujur. Kedua-duanya makan makanan seperti manusia biasa. Oleh karena itu Allah katakan, coba perhatikan bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada mereka, kepada orang-orang Kristen. Namun kenapa mereka masih berpaling? Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, tak terbantahkan jawaban Allah Ta'ala ini bahwa keyakinan Kristen yang mengatakan Isa adalah Tuhan adalah sebuah kebatilan. Yang kedua, apakah Isa itu anak Tuhan? Karena dianggap Isa lahir secara mukjizat, tidak ada bapaknya. Jadi ini memang pola orang-orang yang berpikir primitif. Sejak zaman dahulu, setiap sesuatu yang besar, sesuatu yang dianggap mukjizat itu diarahkan Tuhan. Dikira dia dari Tuhan. Makanya dulu banyak orang menyembah matahari. Karena matahari besar. Sebelum nenek moyang ada, matahari sudah ada. Dan matahari tidak pernah hancur, tidak pernah keluar dari orbitnya. Lalu orang menyembah matahari. Begitu juga makhluk-makhluk yang besar-besar lainnya. Kalau logikanya seperti itu, karena Isa lahir tanpa ada bapak, lalu dikatakan dia anak Tuhan, berarti ibunya Isa alaihissalam punya suami. Siapa suaminya? Itulah yang dituduh oleh orang Kristen adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara logika sehat, Allah menjelaskan bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak itu bukan sesuatu yang aneh. Itu sesuatu yang biasa di tangan Allah, atas kekuasaan Allah, kebesaran Allah dan kehendak Allah, sesuatu yang biasa. Ada yang lebih besar dari Isa alaihissalam. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
Perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah sama, nggak ada bedanya dengan penciptaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kemudian Allah kata kun, Allah katakan kun, maka jadilah ia. Artinya kehendak Allah. Tidak ada yang bisa melarangnya, maka jadilah Adam. Isa juga demikian, Allah katakan kun, maka jadilah Isa alaihissalam. Cuman bedanya yang lebih fantastis sebenarnya adalah Adam alaihissalam. Karena Allah tidak keluarkan Adam dari seorang wanita. Bahkan ketika itu belum ada siapa-siapa, dan Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Kalaulah karena Isa dilahirkan tidak punya bapak, pantas dikatakan Tuhan dan berhak disembah, tentu Adam lebih pantas untuk dikatakan Tuhan dan untuk disembah. Oleh karena itu Allah menjelaskan bahwa cara berpikir, cara berbuat dan cara berkeyakinan orang-orang Kristen, Ahlul Kitab termasuk Yahudi ini adalah orang-orang yang al-ghulu fid din. Orang yang berlebih-lebihan dalam agama sehingga menafsirkan sesuatu yang keluar dari konteks agama itu sendiri. Tentulah menafsirkan dengan kebodohan dan syahwat mereka. Oleh karena itu mereka diingatkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasah. Intahu khairan lakum. Innama Allahu ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Allah menjelaskan, wahai ahlul kitab, jangan kalian beragama ini ghulu. Jangan kalian ghulu beragama, berlebih-lebihan sehingga nabi kalian katakan Tuhan. Jangan sekali-kali kalian mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Isa al-Masih, Isa bin Maryam itu adalah Rasul Allah. Kalimatnya yang ia lemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Oleh karena itu janganlah kalian sekali-kali mengatakan Trinitas. Ada 3 Tuhan. Berhentilah kalian dari berucap dan berkeyakinan seperti itu, karena itu yang lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Esa, Maha Suci baginya. Dia tidak memiliki anak, dan bahkan semua yang di langit dan di bumi ini adalah miliknya, dan cukuplah Allah sebagai wakil alam semesta ini. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan ketiga adalah apa inti ajaran Nabi Isa alaihissalam? Kalau Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa Isa bukan Tuhan dan Isa bukan anak Tuhan, lalu kita akan bertanya, apa inti ajaran Nabi Isa alaihissalam? Apakah Nabi Isa pernah mengajarkan seperti itu? Allah menjelaskan agar kita tidak ragu-ragu sedikit pun. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 116-117. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Dan ingat, Allah nanti akan minta pertanggungjawaban kepada Musa di hari kiamat, kepada Isa pada hari kiamat. Ketika itu Allah akan berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, apa benar engkau pernah mengatakan kepada manusia, kepada Bani Israel, kepada Ahlul Kitab, jadikanlah saya dan ibu saya 2 Tuhan sebagai tambahan Tuhan yang lain. 2 Tuhan min dunillah, sebagai 2 Tuhan, sebagai tambahan dari Tuhan Allah Ta'ala. Lalu Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengucapkan kecuali adalah kebenaran.
Dan saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dan Engkau Maha tahu ya Allah, tahu apa yang ada di dalam diri saya, dan saya tidak tahu apa yang di dalam diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang gaib. Saya tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali persis seperti apa yang Kau perintahkan kepadaku, bahwa sembahlah Allah saja, Tuhan penciptaku, Tuhan penciptamu. Dan aku hanya bisa bersaksi ketika saya berada di tengah-tengah mereka. Namun setelah Engkau wafatkan saya, Engkau adalah yang mengontrol mereka ya Allah. Engkau adalah Maha mengontrol, Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jelas sekali bahwa ajaran Nabi Isa adalah ajaran tauhid yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran Kristen yang ada hari ini. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang yang masih mengatakan agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi dan seterusnya sama, ini jelas-jelas sebuah kemurtadan, sebuah kekufuran, sebuah prinsip mendasar tauhid yang melanggar Al-Quran dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang keempat, apa hukumnya menganut Trinitas menurut Allah Subhanahu wa taala? Orang kita sekarang mudah pindah agama atau mudah mengakui agama lain, itu bagus, sama dengan agama kita. Mengakui agama lain sama dengan agama kita adalah kekufuran. Kenapa? Tidak akan ada yang sama dengan Islam, Islam yang bertauhid. Karena kalau sama antara Yahudi, Islam dan Kristen, Allah tidak akan turunkan lagi Islam. Karena tidak sama itulah Allah turunkan. Makanya Allah marah dan murka kepada orang yang menganut Trinitas, kepada orang yang meyakini dan membenarkan Trinitas dan mendukung Trinitas, sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kafir, Allah mengatakan, bukan kita, bukan Rasulullah, bukan manusia, tapi Allah mengatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Sedangkan Al-Masih itu berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan penciptaku, Tuhan penciptamu. Ketahuilah wahai Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, siapapun yang menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair, mengatakan Uzair ibnullah. Nasrani mengatakan menyekutukan Allah dengan Isa, mengatakan Isa ibnullah. Apa kata Allah? Siapapun yang menyekutukan Allah sejak dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir lahir nanti sebelum kiamat, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, agama Kristen bukan agama yang harus ditoleransi secara pemahaman dan keyakinan. Kalau mereka tidak mau menganut Islam, tidak ada masalah, kita tidak akan paksa. Tapi kita jangan sampai mengakui kebenaran agama Kristen, agama Yahudi, dan agama musyrik lain menyekutukan Allah Ta'ala, karena itu akan merusak akidah kita, karena kita akan dinilai oleh Allah Ta'ala sama dengan mereka. Ini bukan persoalan yang ringan, ini persoalan prinsip, ini bukan persoalan tata negara, ini bukan persoalan adat istiadat, ini adalah persoalan ibadah, persoalan akidah yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, apa akibat menganut Trinitas? Pertanyaan kelima, kalau ada orang menganut Trinitas atau menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun, apa itu Yahudi, Nasrani dan sebagainya, Allah menjelaskan, wa qalu ittakhadallahu walada wa qalu ittakhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda
an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani 'abda wa laqad asahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Allah menjelaskan, mereka mengatakan Allah yang Maha Rahman itu telah mengambil anak. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu kemungkaran yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Saking besarnya langit protes, nyaris langit terpecah-pecah, bumi retak-retak, dan gunung-gunung roboh ucapan kemusyrikan. Karena ucapan kemusyrikan mereka itu, kenapa anda'u lirrahmani walada? Karena mereka mengklaim Allah yang Maha Pengasih punya anak. Tidak pantas bagi Allah memiliki anak. Semua yang di langit dan di bumi nanti akan datang kepada Allah pada hari kiamat sebagai seorang hamba. Musaka, Isaka, Uzairka, Muhammad sallallahu alaihi wasallamkah, semuanya kita dari Adam alaihissalam akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Allah telah hitung jumlahnya dengan tepat, dan setiap manusia nanti akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Oleh karena itu Allah sangat murka. Bahkan langit murka, bumi murka, gunung murka ketika ada manusia mengklaim dan mengucapkan Allah punya anak, dan bahkan dijadikan sebagai Tuhan, dan bahkan diperingati dan dibesar-besarkan hari kelahirannya setiap tanggal 25 Desember. Kemudian Allah juga mengecam dan berikan akibat yang luar biasa, ancaman yang luar biasa kepada orang-orang yang menganut Trinitas dan orang yang mendukung paham Trinitas dan orang-orang yang menganggap sama Trinitas dengan Tauhid. Allah menjelaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illallah illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah satu dari Tuhan yang tiga. Allah adalah thalithu thalathah, Tuhan satu dari yang tiga, dan tidaklah ada Tuhan yang berhak disembah dan diyakini dan ditaati dan diagungkan dan dibesarkan dan disembah kecuali hanya Tuhan yang esa, yaitu Allah. Kalau mereka tidak berhenti dari mengucapkan Trinitas itu, dari meyakini Trinitas itu dan mendukung Trinitas itu, pastilah orang-orang kafir itu akan ditimpakan Allah adab yang pedih di dunia dan terutama lagi di akhirat. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, persoalan 25 Desember ini tuntas. Tuntas secara Al-Quran, tuntas secara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tuntas secara pandangan para ulama kita. Kalau ada ulama yang mengklaim ulama, kalau ada yang mengklaim kiai, ustadz, masyayikh, syekh, kalau ada yang mengklaim seperti itu, mengatakan bahwa boleh-boleh saja kita ikut mengucapkan dan menghormati hari Natal, ikut merayakan hari Natal, ketahuilah ini adalah ulama gadungan, ini ulama sesat, ulama iblis, ulama yang menyuruh kita kepada neraka dan mengajak kita kepada neraka, ulama yang bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasulullah, bertentangan dengan para sahabat dan para ulama-ulama besar kita sepanjang jadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selamatkan kita dan umat kita dari musibah hari Natal ini. Dan sebentar lagi juga akan ada masuk musibah kemusyrikan lain, yaitu tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari ini juga sama kemusyrikan yang enggak ada bedanya. Ada sebuah hari raya orang-orang musyrik. Bapak-bapak jamaah sekalian bisa baca itu apa yang maksud dengan hari raya 1 Januari, termasuk juga hari raya Natal ini. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan akidah kita. Karena tanpa akidah kita tidak ada apa-apa di mata Allah Ta'ala. Kita akan sama dengan mereka yang tidak berakidah tauhid. Semoga Allah selamatkan generasi kita dari ancaman-ancaman akidah yang luar biasa ini, ancaman akhlak, ancaman dekadensi moral yang luar biasa ini. Cobalah kita lihat kualitas kita, kualitas generasi kita hari ini sangat jauh menurun, sangat jauh menurun. Bisa ditandai dengan acara-acara orang kafir. Betapa semangatnya umat kita ikut-ikutan acara-acara orang kafir yang jelas Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kami. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kami tidak akan membesarkan apa yang kalian besarkan.
Kami tidak akan ikut-ikutan apa yang kalian lakukan, karena kami punya agama sendiri. Kami punya tauhid, kami punya Al-Quran, kami punya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami punya teladan para sahabat dan para ulama sepanjang masa. Semoga Allah selamatkan negeri kita ini dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, bila dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, limpahkan kasih sayang-Mu kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika masih kecil. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين على اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المجاهدين في الشام اللهم انصر إخوان المجاهدين في العراق وفي اليمن وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الكشمير وفي الصومال وفي مالي وفي إريتريا وفي الكشمير وفي الصين وفي روهينيا وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان وكل زمان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله